Selamat malam dan selamat datang lagi di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau ngebahas pertandingan yang bakal digelar tanggal 7 dan tanggal 8, yaitu apa? UCL alias Champions League. Jadi gue sebelumnya udah bikin review, dan kali ini gue sekalian aja bikin langsung preview untuk Liga Champions. Jadi setelah reviewnya gue upload, gue nanti akan langsung ibaratnya 1-2 jam setelahnya gue upload video yang ini, preview untuk Liga Champions buat tanggal 7 dan 8 September ini gitu. Jadi apa ya, gue hanya akan ngambil beberapa pertandingan yang buat gue cukup seru sih. Kayak beberapa sih yang nanti akan gue bahas, dan gue akan ya mencoba sebisa gue lah untuk ngasih previewnya gitu, karena kan gue juga belum nonton semua tim besarnya kan di liga-liga top Eropa. Jadi gue nggak bisa ibaratnya sembarangan lah ibaratnya ngasih preview, apa ya, kasih gambaran asal gitu. Dan ya tentu ya, kalau kayak contoh di sini kayak Dinamo Zagreb lawan Chelsea gitu, ya contoh-contoh kayak gitu sih, pertandingan kayak gitu sih ya gue skip aja sih, karena ini udah berat sebelah aja matchnya gitu. Tapi kalau kayak contoh kayak Chelsea gak bisa menang, kebangetan sih itu. Mending semua pemain itu dicuci gudang aja lah. Itu satu tim mendingan cuci gudang aja gitu. Oke, gue langsung ngebahas ibarat ada berapa pertandingan yang seru nih. Ya langsung aja dulu lah, straight dulu lah. Kayak Celtic lawan Real Madrid, buat gue mestinya Madrid ya jelas bisa unggul lah atas Celtic itu. Tapi kalau enggak sih, dengan permainan Ancelotti yang ya mengandalkan counter dan kualitas individu, ya cukup wajar juga sih gitu. Karena juga ya Celtic juga ibaratnya tim yang bisa dikatakan cukup mampu untuk menyulitkan tim-tim besar gitu. Tapi gue rasa Madrid sih harusnya nggak nemuin masalah yang serius sih untuk melawan Celtic gitu. Oke, terus PSG versus Juventus ini seru sih buat gue sih, jujur aja, karena ya ya mungkin kalian tahu semua lah gitu. Dua tim ini kan juga memang gak konsisten juga dalam segi performa gitu. Juventus yang dimana yang permainannya cuma ngandelin counter doang sekarang itu, dengan apa ya, dengan hanya ngandelin kayak contoh kayak Vlahovic gitu gitulah, ya Vlahovic sih. Dan ya banyak memainkan long ball lah sekarang Juventus ini. Jadi performa mereka juga tidak bisa dikatakan bagus dalam hal menjaga konsistensi. Gitu juga PSG. Ya PSG boleh lah lu ngelihat, mungkin di Liga Prancis dia bisa sangat unggul, tapi kalau di Liga Champions mereka ini kayak bukan siapa-siapa. Karena apa? Pemain besar terlalu banyak saat ini, ya otomatis ego pemain di PSG itu pasti juga ya tinggi gitu loh. Dan akhirnya apa? Sulit banget untuk bisa menciptakan ibaratnya bonding lah antar pemain PSG. Lebih-lebih kayak kemarin tuh kasusnya Mbappe yang ibaratnya dianak emaskan dan seenaknya sendiri. Akhirnya si Mbappe ini dalam hal mengambil kebijakan lah gitu. Nah ini juga akan ibaratnya merusak nantinya solid apa ya, kekompakan PSG-nya sendiri gitu. Nah
Tapi kalau misalkan gue bisa mengunggulkan salah satu tim ini, jujur gue nggak bisa, karena ini baru pertandingan pertama dan ya belum tahu siapa yang bakal lebih unggul. Ini tergantung aja for of the day dari match yang akan mereka jalanin, gitu aja sih kalau untuk pertandingannya ini, PSG lawan Juventus. Terus ada Sevilla versus City, Manchester City maksud gue. Mestinya sih dengan squad yang udah ada sih mestinya City bisa unggul sih, dan gue jujur akan unggulin City di sini. Cuman ya Sevilla ini kadang-kadang juga ya mirip-mirip sih gameplaynya sama Celtic. Bisa aja sangat menyulitkan di situasi tertentu lah gitu. Lebih-lebih ketika tim kayak Manchester City pun yang lengah, mereka bisa manfaatin keadaannya. Nah, itu sih mungkin yang patut dijadikan concern buat si Pep, karena kalau mereka lengah sedikit, bukan nggak mungkin mereka bakal keteteran kayak lawan Palace kemarin. Untungnya ada Haaland sekarang yang bisa mereka mau manfaatkan lah di saat permainan City yang sudah lama kita lihat itu nggak bekerja, dalam artian kan pada mereka butuh finisher lah yang baik, dan kebetulan Haaland adalah salah satu jawabannya gitu. Dan ya gua rasa sih dengan banyaknya alternatif yang bisa Pep ambil, mestinya City bisa unggul atas Sevilla. Red Bull Salzburg lawan Milan gue nggak mau bahas jujur aja, apalagi kayak Benfica Maccabi Haifa itu apa pula itu grup. Gue langsung lengkap Ajax versus Rangers. Ini gue cuma bisa bahas dikit aja sih, mungkin ya mestinya sih Ajax bisa unggul sih, dan gue jujur unggulin Ajax atas Rangers karena ya ini udah kedalaman squad beda, cara mainnya pun beda, dan ya dari segi gameplay ya Ajax gua rasa jauh lebih meyakinkan sih gitu ketimbang Rangers. Frankfurt Sporting apa sih, Barca lawan Victoria. Aduh, mestinya sih Barca bisa bisa bahkan bisa menang kalau gue bilang gitu, dari berkaca dari apa yang sudah mereka lakukan lah di La Liga gitu loh, dan dari kedalaman squad juga baik lagi itu. Sampai nggak menang sih udah tuh suruh jadi penjaga kuncen gereja aja itu mas semua. Enggak, jangan, mending dicuci aja, cuci gudang tuh kalau nggak sampai nggak menang. Napoli versus Liverpool. Nah, ini juga seru sih buat gue karena ya kedua tim ini ya mereka lagi ibaratnya kalau dari segi performa mereka lagi di atas angin lah ibaratnya di masing-masing negara mereka gitu. Tapi ya Liverpool balik lagi, mereka sangat labil kalau tidak ada playmaker yang bermain di situ. Dan artian siapa? Thiago, yang bisa ibaratnya memberikan supply bola lah ke depan gitu. Itu gak, ketika Thiago-nya gak ada, praktis permainannya Liverpool ya mau nggak mau cuma ngadain crossing doang dari TAA sama Robo. Nggak ada kreativitas lah ibaratnya dari seorang Thiago untuk ya memberikan passing yang bisa merepotkan pertahanan lawan gitu. Dan Arthur Melo juga kelihatannya bukan sebagai solusi yang tepat karena tipe mainnya pun juga beda gitu.
Dan ya di sisi yang lain Napoli ya dengan segala rasa hormat gitu ya, mereka akan lebih banyak mengandalkan fisik sepertinya gitu, karena ya Serie A rata-rata tim-tim besar pun pasti rata-rata ngandalin fisik gitu, dan visionnya tentu nol gitu. Dan ya kalau bisa gua apa ya, mengunggulkan siapa di antara dua tim ini, gue juga nggak bisa yang ini, karena jujur aja eh tergantung lagi kayak eh performa performa di pertandingan ini seperti apa, baik itu Napoli maupun Liverpool. Jadi ya patut ditunggu sih jalan pertandingannya seperti apa dan bagaimana permainan mereka nanti di lapangan. Dan yang terakhir, Inter lawan Bayern Munchen. Ya ini buat gue sih, ini udah ibaratnya kayak langit dan bumi lah kalau gue bilang. Bayern Munchen dengan segala materi yang sudah mereka siapkan dan dengan kepercayaan diri juga yang tinggi, karena ya mereka sudah ibaratnya menampilkan permainan yang meyakinkan lah gitu, ibaratnya mereka bisa ngehajar sampai 7-0 lawan siapa kalau nggak salah, gue lupa deh pokoknya. Walaupun ya mereka juga kadang bisa slip karena mereka pun juga manusia, contohnya lawan Gladbach sama lawan Union Berlin itu. Tapi ya kalau terlepas dari dua hasil yang mereka dapetin itu, ya kedalaman squad Nagelsmann ya tetap akan jauh lebih baik ketimbang apa yang didapat Simone Inzaghi sekarang gitu. Dan ya performa Inter nih gue juga bilang kayak apa ya, ibaratnya berkaca dari derby kemarin itu juga kayak ayam hilang kalau gue bilang, bener-bener satu mencar sana satu mencar sini gitu. Dari segi apa ya, passing juga suka salah gitu ya. Inter pun nggak akan bisa berbuat banyak kalau misalkan mereka bermain kayak gini terus. Dan gua rasa sih ya siapa yang gua unggulkan di sini ya jelas Bayern Munchen sih, without a doubt gitu, sama sekali gitu. Jadi ya mestinya sih Bayern Munchen lebih gua unggulkan sih untuk bisa meraih 3 poin di pertandingan lawan Inter nanti di UCL. Oke, mungkin itu aja preview gua dari UCL yang bakal dimainkan 7 sampai 8 September subuh. Itu aja dari gua. Mohon maaf kalau mungkin preview gua agak terbata-bata sih, karena emang materinya juga belum uh, ibaratnya materi yang gue pengen bahas juga memang belum bisa gue katakan kredibel, karena ya kan gue juga belum nonton pertandingannya mereka juga, dan gue belum juga melihat performa mereka seperti apa langsung dengan menonton. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di Mikey World berikutnya. Ciao.